Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kami dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah kewirausahaan dengan konsep pengembangan ide dan kreativitas dengan dosen pengampu Bapak Nur Cahyadi, SST MM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dengan memenuhi tugas ini. Langsung saja video presentasi dari kami. Oke, saya Sabto Triwidodo. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu dari anggota kami. Yang pertama, Sabto Triwidodo selaku ketua, NIM 200301105. Kemudian Asyifa Nurhati 200301211. Cindy Kurnia Safitri 200301242. Yunita Dewi Nurjana 200301110. Pengertian kreativitas. Kreatif adalah kemampuan mengembangkan atau menciptakan ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan pengertian kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru, baik berupa gagasan, karya nyata dalam bentuk aptitude atau non-aptitude. Kombinasi dari hal yang telah ada atau relatif berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Kreativitas merupakan naluri yang ada sejak lahir, namun kreativitas tidak dapat berkembang dengan sendirinya, tapi membutuhkan rangsangan dari lingkungannya. Selanjutnya adalah pengertian inovasi. Inovasi adalah proses pembaruan, pemanfaatan atau pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Inovasi juga dapat diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Inovasi haruslah bermanfaat bagi sang inovator atau orang lain. Yang kedua adalah susunan kemunculan kreativitas. Yang pertama, person. Dimensi person adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada individu atau person dari individu yang dapat disebut kreatif. Yang kedua, proses. Dimensi proses adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif. Yang ketiga, press atau dorongan kreativitas yang menekankan faktor press atau dorongan, baik dorongan internal yang disebut diri sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk menciptakan atau bersibuk diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal atau dari lingkungan sosial dan psikologis. Yang keempat, produk dimensi merupakan upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original atau sebuah elaborasi, kolaborasi atau penggabungan yang inovasi. Strategi dalam memecahkan masalah. Yang pertama yaitu memahami sifat masalah. Yang kedua, menyusun rencana, yaitu memilah mana ide yang menghasilkan peluang dan mana ide yang hanya sekedar ide yang tidak bisa diterapkan. Kemudian, seleksi ide yang memberikan nilai tambah bagi pengguna akhir. Yang ketiga, cobalah rencana. Monitor berkemajuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana, merekam kesalahan atau pertimbangan khusus untuk meninjau masa depan. Dan yang keempat, memantau hasil rencana. Pada bagian ini adalah bagian dari pemecahan masalah, di mana kebanyakan orang cenderung mengabaikan. Proses yang harus dilalui untuk menggali suatu kreativitas. Yang pertama yaitu observasi, yaitu mewawancarai orang yang sudah berpengalaman dan pengetahuannya dibutuhkan untuk menggali sumber ide dan inspirasi.
sesuatu dengan membaca ide, ide-ide akan lancar mengalir dari isi kepala dan sanubari setiap manusia, bergerak, mencari sumber-sumber yang kredibel atau dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menjinakkan ide. Kemudian yang ketiga yaitu pergi berlibur atau rileks, yaitu jalan-jalan ke suatu daerah sangat membantu dalam menggali dan menuangkan ide cerita. Yang terakhir yaitu menulis buku harian atau diary. Selain untuk menyalurkan luapan emosi, menulis buku harian ibarat menabung ide. Goresan pena di sana bisa menjadi stok bahan cerita untuk dituliskan kelak. Dengan demikian, ide kreatif tidak akan kehabisan bahan. Kunci utamanya adalah kritis, selalu membuka mata, memasang telinga, dan mempertajam rasa. Setelah mendapatkan ide, kembangkanlah ide tersebut agar menjadi lebih kaya, lalu salurkan melalui media tulisan. Metode pengembangan ide. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming atau curah pendapat merupakan teknik pemecah masalah secara kelompok. 2. Brainwriting. Seperti halnya brainstorming, brainwriting juga merupakan teknik curah ide atau pendapat, hanya saja pada pelaksanaannya sedikit berbeda. 3. Sinetis. Menekankan aktivitas spontan dari otak dan sistem syaraf dalam mengadakan eksplorasi dan transformasi permasalahan. Prosesnya adalah persoalan diberikan, lalu dianalisis, kemudian perumusan inti persoalan pengembangan gagasan, yang terakhir menentukan solusi terbaik. 4. Attitude listening. Teknik diterapkan pada suatu objek jika ingin mengadakan pengembangan manfaat maupun bentuknya. 5. Forced relationship. Teknik ini adalah menggabungkan dua atau lebih objek yang tidak memiliki kaitan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. 6. Morphology analisis. Teknik ini hampir sama dengan attitude listening. Dalam pelaksanaannya, semua kemungkinan variasi permasalahan dicatat dan didaftar. Dicari kemungkinan kombinasi yang baru. Caranya, variabel didaftar dalam kertas lebar yang sejajar satu dengan lainnya, kemudian digerakkan atau digeser untuk mendapatkan kombinasi baru. 7. Scamper. Metode ini merupakan suatu daftar pertanyaan untuk merangsang keluarnya ide-ide yang baik. Scamper adalah akronim dari masing-masing huruf yang mengandung suatu arti untuk pengembangan ide.